دليل هذا النوع ما فيه من التنزيل المنافي لحديث المحرم أفأف أكبر. Kenapa dilarang kita tentang meminyakkan rambut maupun jenggot kita? Satu, dalil hadha naw', dalil macam ini, dalil macam ini ma fihi minat tazid, karena salah satu di antara orang itu bahasa kita itu pelanggar, ya? Bahasa Indonesianya apa? Meminyak rambutkan kepala ataupun jenggot, itu termasuk dalam kategori at-tazinu, ya, ma fihi min at-tazini, yang mana tazin itu sendiri al-munafi, yang menafikan, yang mentiadakan. Maksudnya apa? Li hadisi, daripada satu buah hadis, menafikan hadis yang mengatakan al-muhrimu af'athu akbaru. Syiar daripada orang berihram itu adalah as-as wa akbar. Apa itu as-as? Rambutnya kusut, akbaru berdebu. Memang itulah syiar daripada haji. Ya Allah, orang sekarang itu kalau berhaji, terutama sekali, pakai kosmetik, pakai apa, itu akan menafikan syiar daripada haji. Haji itu adalah as-asu wa akbar. Biarin apa adanya. Begitulah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meja atau lebih sugul celah apa? Enggak, biarin aja keadaan kita seperti itu adanya. Nah, itu sebabnya kita dilarang pada saat kita berihram itu untuk ad-dahn syar wal lihyah. Biarin aja rambut kita biar ngerau-rau, itu memang itu ya, as-as wa akbar. Nah, itu yang dinafikan lantaran kita mau dahni syari atau sya'anu lihyati. Biarin aja, jenggot enggak beraturan, apa gitu, biarin aja. Itulah syiar daripada haji, as-as wa akbar. Sebab kalau orang itu akan meminyak rambutkan kepalanya maupun jenggotnya, kan berarti dia itu akan tazin terus, ya kan? Dan itu tazin itulah yang akan menafikan hadis yang mengatakan al-muhrimu as-asu wa akbar. Jelas ya? Nah itu fa yahrumu alaihi dahnuhuma. Jadi haram hukumnya terhadap alaihi ay alal muhrim dahnuhuma, meminyakkan rambut dan jenggot. Bikulli duhnin, dengan berbagai macam bentuk minyak, sawa'un kana mutayyiban atau ghairu mutayyib. Ya, apalagi minyak rambut yang sekarang itu minyak kelapa atau minyak goreng aja nggak boleh. Apalagi memang minyak yang untuk rambut yang itu semakin litazin itu, ya. Mana contohnya yang ghair mutayyib? Kasir wasam waduh lil juz. Juz ini minyak kelapa kan, minyak kelapa itu walus, ya. Walau dahanal aqra'u ra'sahu, andai kata ada orang botak, memang tidak tumbuh rambutnya, ya. Ebony katanya, ebony, partai orang itu dulu saya dengar itu ebony, botak nih, arah-arah doang. Orangnya tidak tumbuh rambutnya, ya, botak itu. Walau dahanal aqra'u ra'sahu, wa huwa alladhi, apa itu maksudnya aqra'? Wa huwa alladhi lam yambutu bi ra'sihi sa'run. Yang namanya aqra' itu adalah orang yang tidak tumbuh di kepalanya rambut.
Diminyakin dengan apa? Bihadaddah, dengan minyak rambut itu. Fala baksa, kalau memang rambutnya tidak ada, memang tidak tumbuh rambutnya, ya, botak dia, botak yang memang tidak ada rambut, itu tidak apa-apa kalau di minyak rambut atau minyak zat itu, tidak apa-apa, karena memang pada dasarnya tidak punya rambut di kepalanya, ya kan? Itu sebabnya mengatakan fala baksa. Wa kadza law dahanal amradu dzaqnahu. Demikian juga tidak apa-apa kalau orang amrod. Orang Arab, amrod itu orang masih muda, gagah, terus kumisnya tidak tumbuh, jenggotnya tidak tumbuh. Nah dia itu langeri anunya, zakernya ini, nyangoknya ini, apa, dagunya ini dengan minyak rambut. Tidak ada rambut di situ kan? Sama kiasannya seperti orang yang tidak tumbuh rambutnya karena botak. Tidak apa-apa, fala baksa, fala baksa. Tapi walau dahana mahlukus sya'ri ra'sahu, kalau di minyak rambutkan kepala orang yang gundul, ya, kepalanya ada rambutnya tapi digundul, memang dasarnya ada itu, diminyakin kepalanya, bagaimana? Aso alal aso walazimahul media. Nah, ini beda antara orang yang memang ada rambut dengan orang yang tidak ada rambut. Orang botak yang memang tumbuh rambutnya karena dicukur atau dikuris itu udah ada rambutnya itu, sama orang yang tidak tumbuh rambutnya karena botak itu. Wa yajuzu isti'malu hadha ad-dun fi jami'il badan siwa ar-ra's wal lihyah. Boleh saja pertamanya minyak tadi itu ke seluruh badan selain daripada kepala dan jenggot. Walau kana fi ra'sihi sajatun, kalau di kepalanya itu terdapat sebuah tembelan di perbal kepalanya itu, ya. Faja'ala duhna fi batiniha, kebetulan lubang di situ tempat lukanya itu. Kemudian dia taruh zat atau minyak di tempat dalam lubangnya, fala fidyadah. Padahal itu kan di kepala kan, itu bagian daripada kepala. Tapi itu kalau batin daripada kepala, karena kepalanya itu luka berlubang, di dalam lubangnya ditaruh apa? Zat, fala ba. Nah, jelas ya. An-naw' ar-rabi' al-halq wa qal wa zufri. Itu halq, memotong ataupun menggunduli rambut, wakal muzufri, dan memotong kuku. Ini juga termasuk muharramatul ihram, yang dilarang pada saat ihram itu jangan sekali. Wa yahrumu izalatus sya'ri bihalqin aw taqsirin aw natfin aw ihraqin aw ghairi dzalika. Haram itu menghilangkan rambut walau bagaimanapun caranya, baik bihalqin dengan cara dibotakin, atau taksirin atau dipotong sebagian, atau natfin atau dicabut, atau ihraqin ataupun dibakar, atau ghairi dzalika. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rambut dengan segala macam cara? Tidak boleh. Nah itu. Nomor 1, ay min sa'iri wujuhil izalah wa yasmalu zail biwasitati haqqi rajulin biwasitati haqqi rajulin raqib fi nahwi apa? Fi nahwi kutubin. Kutub itu artinya sekedup, tempat orang di itu kan. Orang kalau menunggang onta terus ada sekedupnya itu juga di situ tidak boleh kita, pada saat itu tidak boleh dicabut-cabut. Nah, fatajibu fihi al-fidyah wa in ihtaja li dhalika ghaliban limkan al-ihtiraz anhu kama fil hasiyati wa fi tuhfati hatta bisyurbi dawa'in muzilin ma'al ilmi wa ta'ammudi fi ma yazhar. Nah ini pokoknya yang namanya bagaimanapun bentuk cara untuk menghilangkan rambut seperti tadi itu, tetap dia itu kena fidyah. Nah itu, satu rambut harganya 1 mud, 2 rambut 2 mud, 3 dadak dia, 1 ekor kambing itu. Ya, 1 rambut 1 mud,
gantinya, bayarannya, dendanya. Kalau 2 rambut, 2 mud. Kalau sudah 3, dah 1 ekor kambing. Nah, berharga itu rambut. Sawa'un fihi sya'rul ra'si wal ibti wal 'anati wasyaribi wa ghairuha. Sama saja itu, apakah rambut kepala atas, kepala bawah itu, wal ibti kelelekan ya, wal 'anah itu rambut bawah itu, wasyarib yaitu ini kumis, wa ghairuha. Satu pun selain daripada rambut tadi. Min syu'uril badan, daripada syu'uril badan, rambut-rambut yang ada di badan. Sya'run syu'ur ya. Nah, hatta yahrumu ba'du sya'ratin wahidah, sehingga satu rambut, satu biji rambut ini, satu helai rambut ini dipotong, kena juga itu. Satu biji, satu helai, kalau dipotong kena itu. Nah, sampai-sampai mengatakan hatta yahrumu ba'du sya'ratin wahidah min ayyi mawdi'in kana, dari mana saja rambut itu berada. Misalnya ada ini rambut tangannya dipotong satu, kena dia itu ya. Ada bulu dadanya banyak misalnya, dipotong satu, kena itu. Min ayyi mawdi'in kana, di mana saja tempat rambut itu. Min yadi, min badanihi, daripada badannya. Wa izalatu zufri, zufri. Kalau zufar itu kan artinya menang, zafara. Kalau zufrin, zufr itu kuku artinya ya. Wa izalatu zufri ka izalati syar, menghilangkan kuku-kuku sama statusnya menghilangkan rambut. Fayahrumu qalmuhu, haram kita untuk memotongnya. Wa kasruhu, memecahkannya. Wa qad ujuz'in minhu, ataupun memotong sebagian daripada kuku. Fa in fa'ala syai'an min dalika, kalau dia lakukan itu juga, entah itu memecahnya atau memotong sebagiannya atau memang memotong seluruhnya, itu aso, dia sudah berarti orang itu berbuat maksiat. Wa lazimatul fidyah, harus bayar fidyah. Nah, ini ada dalilnya dari mana itu? Nomor 2 dilihat, wa dzalika liqauli ta'ala wa la tahliku ru'usakum. Nah, ini dalam Al-Qur'an mengatakan wa la tahliku ru'usakum, jangan coba-coba kalian itu memotong rambutmu. Ai syai'an min sya'riha, sedikit pun daripada rambutmu. Nah, sekarang wa ulhiqa bihi sa'iru syu'uril badan, dimulhaqkan. Mulhaqkan itu artinya disamakan hukumnya dengan seluruh rambut-rambut yang ada di badan, dan dimulhaqkan disamakan juga dengan wa izalatu zufr. Kenapa? Bijami', ada titik temunya, ada titik persamaannya. Di mana? Anna fi kullin tarafuhan, bahwasanya pada masing-masing itu ada tarafuhnya di situ, yang yunafi kaunil muhrim as'as akbar, yang menafikan keberadaan orang yang muhrim itu dalam keadaan as'as wa akbar. Ini ada titik temunya, ada titik persamaannya antara memotong rambut dengan memotong kuku, sama ya, memotong rambut maupun sama kuku. Nah, sama seperti ini, ada titik pertemuannya. Kenapa disebut hurrimat alaikumul maitatu wal lahmul khinzir? Walahmul khinzir kan disebut. Kalau lahmul kalbi tidak disebut, ya kan? Tapi kok sama hukumnya? Nah, ini namanya dimulhaqkan hukumnya anjing itu dengan babi lijami, karena ada titik persamaannya. Ada titik persamaannya antara anjing dan sama-sama mughalazahnya. Disitulah makanya anjing juga masuk di dalamnya. Diharamkan juga anjing.
ya kan? Jangan berpendapat seperti pendapat Daud Az-Zahiri yang disebut ya babi aja, anjing enggak apa-apa. Ya. Nah, itu. Jadi ini namanya kalau bicara masalah balaghah, di situ akan ketemu nama istilahnya titik persamaan. Di jami' ada titik temunya, ilatnya sama-sama. Apa yang ada di babi itu ada pada anjing. Apa yang ada di anjing ada di babi, makanya dimulhakkan, berarti samakan hukumnya. Nah, itu namanya qiyas al-musawi. Ya. Qiyas al-musawi. Nanti. Nah, kemudian wa yahrumu alaihi, mana dia? Wa yahrumu alaihi masdu lihyatihi wa ra'sihi, haram juga terhadap orang yang muhrim itu menyisir rambutnya ataupun jenggotnya, in adda ila nafi syai'in min asy'ari, kalau dengan sebab sisiran tersebut akan membawa kepada tercabutnya sesuatu sedikit pun daripada rambutnya. Atau rambut jenggotnya kalau enggak disisir, keradet-keradet sisir. Wes begelanya jenggotnya atau rambutnya, akhirnya disisir, tercopot ya kan? Nah, ini haram. Kalau tidak sampai fa'il lam yu'addi ilaihi, kalau tidak sampai tercabut, lam yahrum, ya, tidak haram. Lakin yukrahu. Itu namanya saddu zara'i, menutup jalur-jalur yang membawa kepada kita kepada suatu hal larangan. Itu namanya langsung tidak boleh ajalah. Itu kenapa itu disebut dalam istilahnya saddu zara'i, ya. Kalau ada kira-kira hal yang akan mengacaukan di masyarakat, cepat tutup dia. Itu namanya saddu zara'i. Kalau dibiarkan akan lebih berkembang, akan lebih besar. Nah, itu saddu zara'i namanya, ya. Menutup jalur-jalur hal-hal yang membawa kepada perpecahan atau membawa kepada kemaksiatan. Itu namanya apa saja yang membentuk mengarah ke situ, cepat tutup dia. Itu namanya saddu zara'i. Sama seperti ini. Kalau lurus-lurus rambutnya disisir juga tidak apa-apa kan. Tapi kalau sampai akan membawa ke situ, udah tidak boleh lah. Ya. Nah, istilahnya saddu zara'i ini perlu dipahami. Di mana-mana tempat, keadaan situasi apapun, untuk istilahnya ada istilah saddu zara'i. Lazimul bil bain sakata sya'run fasak. Nah, kalau ada rambut rontok ini, tidak tahu fasakka, lalu dia ragu halin tatafa bil masdi am kana tasilan. Apakah ini gara-gara disisir atau memang sudah rontok sebelum berihram ini, ya? Tidak tahu ini rambut, ya. Nah, kalau kita ragu seperti itu, fala fidyata alaihi alal asal, tidak kena. Walau kasata jildahu, kalau terkelupas kulitnya, kulit apa? Jilda ra'sihi, kulit kepalanya. Au qata yadahu, atau ini terpotong tangannya, sementara di tangannya itu ada kuku, ada rambut. Itu kan? Au qata yadahu au ba'da asabihi, atau sebagian ini jari-jarinya terputus. Wa alaihi sya'run, di tangannya terdapat rambut, au zufrun, atau apa? Ada kuku. Bagaimana? Fala fidyata alaihi, tidak kena fidyah itu. Kenapa? Li'annahuma tabi'ani, karena kuku dan rambut itu mengikut kepada tangan. Itu. Ya enggak, tangan sudah. Adapun apa yang ada kuku, ada rambut, itu hanya tabi'. Jadi kalau tangan itu sendiri terpotong, tidak ada hukumnya. Demikian juga yang lain tidak ada hukumnya, dari apa? Dari kuku maupun dari rambut yang ikut kepada situ, ke bawah arus dia. Ya. Fala fidyata alaihi li'anna tabi'ani ghairu maqsudain, yang tidak dimaksudkan itu. Wa yajuzu lil muhrim ay yahliqa sya'ral halali, boleh bagi orang yang muhrim
menggunting rambut orang yang tidak dalam keadaan ihram. Ya, misalnya kita dalam keadaan ihram nih, masih belum tahu, belum apa, kita gunting orang, boleh? Ya, boleh. Terus, wa yahrumu 'alal halali halqu sya'ril muhrim. Haram hukumnya terhadap orang yang tidak dalam keadaan ihram memotong rambut orang yang dalam keadaan ihram. Orang dalam keadaan ihram belum tawaf sa'i atau sudah tawaf tapi belum sa'i, potong aja, dipotong. Tidak boleh itu, ya kan? Tidak boleh. Tuh. Maksud halalnya bisa. Apa? Maksud halalnya di Halal itu artinya enggak. orang halal itu artinya orang yang tidak dalam keadaan ihram. Orang yang tidak dalam keadaan ihram itu namanya halal. Kalau orang yang dalam keadaan ihram itu namanya muhrim. Ya kan? Nah, jadi orang halal, orang yang tidak dalam keadaan ihram, ya, tidak boleh memotong rambut orang yang dalam keadaan ihram. Nah, itu wa yahrumu 'alal halal, haram terhadap orang yang tidak dalam keadaan ihram. Apa yang haram? Halqu sya'ril muhrim, memotong rambut orang yang dalam keadaan ihram. Ya kan? Jelas enggak? Soalnya ki misalkan halal itu orang yang berumrah, berarti wa yahrumu 'alal halal halqu sya'ril muhrim, orang yang tersisa ini ki termasuk muhrim berarti ya. Nanti itu bukan itu maksudnya. Ini masih dalam keadaan ihram. Ya, artinya orang yang mau dipotong rambutnya itu masih dalam keadaan ihram, belum selesai sa'i. Belum selesai sa'i. Kalau orang yang sudah selesai sa'inya, sudah memang sewajarnya untuk dipotong rambutnya. Ini masih dalam keadaan belum selesai, belum tuntas sa'inya, ya. Lalu juga saya pengertian bukan tak boleh ya itu. Ya. Tapi yang dalam keadaan masih dalam keadaan ihram. Jadi orang halal itu tukang cukuran oleh sa'i no. Orang belum selesai mau dipotong aja, mau serial itu. Tak boleh. Itu. Nah, fa in halaqah halalun. Andai kata ada orang yang tidak umroh lah ya. Singkatnya tidak umroh, tidak ihram umroh atau tidak ihram haji. Kalau ada orang yang tidak berumroh atau tidak berhaji memotong, ataupun ada orang yang dalam keadaan ihram haji atau umroh memotong sya'ru muhrimin, rambutnya orang yang berihram, akhar yang lainnya athimah. Ini ada orang tukang gunting, ya kan? Memotong rambut orang yang dalam keadaan ihram. Itu orang yang menggunting itu berdosa itu. Atau kan orang yang sama-sama berihram memotong rambut orang muhrim lainnya. Dipotong, belum saatnya dipotong aja, ya berdosa. Ya kan? Nah, itu kena yang harus bayar fidyah adalah yang memotong. Itu yang memotong, karena dia yang bertanggung jawab atas itu. Bisa dituntut itu. Di pengadilan dia menang. Nah, nanti ada pembahasannya itu. Ya itu. Yang memotong itu karena kenapa berdosa? Lirtikabihi muharraman, karena dia melakukan pelanggaran yang diharamkan. Haram hukumnya memotong rambut orang yang dalam keadaan ihram, tidak boleh. Fa in kana halaqa bi idnihi fal fidyatu 'alal mahrum. Kalau dia ayo potong rambut saya, masih dalam keadaan ihram saya suruh orang motongnya, fal fidyatu 'alal mahrum. Maka yang menanggung fidyah itu adalah orang yang dipotong rambutnya. Salahnya sendiri. Dia yang bertanggung jawab. Ridha bi syai', ridha bima tawallada minhu. Kita ridha untuk dipotong rambut kita dalam keadaan ihram, berarti apa yang ditimbulkan dari keridhaan kita itu harus ditanggung. Itu kaidah itu bisa dipakai di situ. Ridha bisyai', ridha bima tawallada min.
kita terlalu kecantol sama seorang cewek ini, akhirnya jadi kita pacaran karena sudah kedung kecantol, tetapi ada cacatnya di situ. Enggak apa-apalah, dikit kok katanya. Akhirnya cacat yang sedikit itu sudah terjadi perkawinan, merembet cacat itu besar. Aduh, mau dicerai enggak boleh. Karena ridha bisyai, ridha bima tawalladin itu. Salah sendiri dulu waktu kenapa? Ya, habis manis pah dibuang jadinya. Ya, salah sendiri. Sudah tahu ada penyakit di situ, kenapa masih juga cinta buta? Ya, nah, harus tuh. Tidak ada salahnya mau dicerai hanya karena lantaran penyakit itu saja kan. Nah, boleh. Nah, fa in kana halaqa bi idnihi fal fidyatu 'ala al-mahluq wa in halaqa bi ghairi idnihi. Nah, beda sekarang. Kalau tanpa seizinnya main potong ngajak orang, bi angkana naiman, orang yang dalam keadaan ihram itu tidur. Ada orang iseng potong rambutnya orang yang dalam keadaan ihram itu. Karena kecapean tawaf programnya tidur. Diam-diam orang potong rambutnya orang yang tidur dalam keadaan ihram. Nah, itu sih. Yang berdosa adalah orang yang memotong. Kalau gila itu orang yang memotong. Siapa yang gila ya tidak ada. Tidak ada. Atau mukrohan, atau gambarannya orang yang dalam keadaan ihram itu dipaksa. Atau mugma alaih, orangnya ya mopok ayanan ya. Atau sakata, atau diam. Siapa sekarang yang bertanggung jawab? Fal asahu anal fidyata alal haliq. Ya, fidyahnya itu sakata itu dalam arti apa kata? Sakata nomor 8 bi angka ghairu qadirin ala manihi, tidak mampu untuk mengelak. Macam entah mengelak tapi tetap aja dijamah kepalanya dan dipotong. Udah tidak ada kemampuan, makanya sekarang yang membayar tanggung jawab itu fal anal fidyata alal haliq. Wakila alal mahluk. Ada yang katakan kil yang bertanggung jawab itu orang yang dipotong. Tapi tidak, yang asah adalah orang yang memotong. Jelas ya? Halal asahi, menurut pendapat yang lebih asah, lawim tana al haliku min ikhrajiha. Andai kata orang yang memotong tadi tidak mau mengeluarkan bayar damnya orang ya, min ikhrajiha, falil mahluki mutalabatuhu, berhak bagi orang yang dipotong itu menuntutnya. Dituntut itu, masuk pengadilan tidak apa-apa juga. Lalu juga di pengadilan yang dia dimenangkan. Berhak bagi orang yang dipotong rambutnya dalam keadaan ihram itu berhak menuntut ganti rugi. Kamu bayar dam saya. Kenapa? Saya tidak ada masalah, kamu potong aja. Ya, boleh dituntut itu. Dituntut untuk apa? Bikhrajiha, untuk mengeluarkan fidyah alal asal. Walau akhrajahal makhluk, andai kata sukarelawan dia, orang yang dipotong itu rambutnya itu sukarelawan mengeluarkan fidyah sendiri anil halik, daripada orang yang memotong rambutnya. Orang memotong rambutnya secara diam-diam kan, ya Allah terpotong rambut, udahlah saya bayar sendirilah. Iya, padahal yang bertanggung jawab itu adalah orang yang memotong. Udahlah saya bayar sendiri, dah saya keluarkan. Ya, akhrajahal mahluk adil halik, tapi biidnihi, tapi dengan izin siapa? Yang memotong itu. Jaza, boleh saja. Tapi wa bi ghairi idnihi, tanpa seizin orang yang memotong, la yajuz. Secara diam-diam misalnya orang yang dipotong ini mengeluarkan fidyahnya, itu tidak sah. Sebab tanggung jawabnya itu adalah orang yang mau memotong. Jelas ya? Nah, wa bi ghairi idnihi la yajuz ala al-ahsah. Walau amara halalun halalan bihalqi sya'ri muhrimin na'imin fal fidyatu alal amir. Nih, ada orang tidak dalam keadaan umroh misalnya, orang juga mengoling orang yang tidak umroh juga,
potong itu rambut orang yang foto. Akhirnya orang disuruh itu mau aja motong rambut orang yang dalam keadaan mahrim. Sekarang siapa yang menanggung? Fal fidyatu alal amir. Yang menanggung bayar fidyah itu yang memerintahkan, bukan yang disuruh. Ya. Siapa yang merintah? Itu yang bertanggung jawab. Illam ya'rifil halik al-hala. Kalau memang orang yang diperintah tadi tidak tahu status orang yang dipotong. Kalau saya disuruh misalnya, saya tidak dalam keadaan ihram, saya disuruh orang potong itu rambut orang. Saya tahu orang itu dalam keadaan ihram kan? Saya potong juga, saya yang bertanggung jawab. Karena saya tahu kondisi orang yang kenapa mau disuruh berbuat salah, ya kan? Nah, tetapi kalau saya sendiri disuruh potong rambut itu, tidak tahu situasinya, ada apa itu kok disuruh potong, tidak tahu saya keberadaan orang itu yang dipotong rambutnya, ya dipotong aja gitu. Tidak tahu saya yang disuruh itu, ya tetap yang memerintahkan itu yang membayar fidyah, bukan saya. Tapi kalau saya disuruh memotong rambut orang yang saya tahu orang itu dalam keadaan ihram masih, saya potong juga, saya yang kena. Nah, itu beda ya. Itu walau amar halalan bihalqi sya'ri muhrimin na'imin fal fidyatu 'alal amir. Maka fidyahnya itu terhadap orang yang memerintah. Ini dengan catatan illam ya'rifil haliku al-halah. Kalau memang orang yang memotong tadi tidak tahu keadaan orang yang memotong. Fainarafa, kalau dia tahu juga fa'alaihi al-asah, maka yang memotong itu bukan yang memerintah. Bukan yang memerintah, yang memotong yang bertanggung jawab. Jelas ya? Hadzal ladzi dzakarna fi fil halqi wal qalmi bi ghairi udrin. Ini yang kita sebut memotong rambut maupun memotong kuku bi ghairi udrin, tanpa uzur, itu yang ada resikonya. Fama idza kana bi udrin, adapun apabila memotong rambut, memotong kuku ada lantaran uzur, fala itsma alaih, tidak kena dosa, tidak dosa. Wa amal fidyatu fa fiha suwarun, adapun bentuk fidyah itu terdapat beberapa gambaran, minha an-nasi wal jahidu. Ada namanya gambarannya, modelnya orang itu, ada gambarannya orang lupa, ada orang yang jahil. Lupa, jahil, ini penyakit paling besar ya. Sakit jahil narawatna. Ya, siaran dengan bodoh jahil. Sakit betul namanya orang bodoh. Ya, jangan jadi orang bodoh. Sakit yang namanya bodoh ya. Kasihan orang-orang bodoh, tapi orang bodoh diperalat lagi. Jadi mangsa orang-orang hebat jadinya. Ya. Kalau sudah merasa itu jangan sekali diperalat sama orang, ya. Sudah bodoh dimakan sama orang pintar, itu susahnya. Ya Allah, itu susah ya. Wa mal fidyatu fa biaswarun minhan nasi wal jahil fa alaihim al fidyatu. Nah, orang jahil, orang bodoh juga masih kena dia fidyah. Ya. Ini karena istilahnya itlaf. Ya kan? Karena memotong itu itlaf. Orang jahil, orang bodoh, fa alaihim al fidyah ala lasah. Kena. Loh, tidak tahu hukumnya, tidak tahu. Ya kan, biarpun kena fidyah. Masya Allah. Coba kita lihat di dalam al-asahhu fil majmu' kama fil hasyati, innal mughma alaihi wal majnun was sabi idza lam yakun lahu tamyiz la fidyat alaihim. Nah, di dalam hasyah mengatakan bahwasanya orang yang ayanan atau orang yang gila atau anak kecil apa? Idza lam yakul lahum tamyiz, apabila dia tidak mumayyiz, la fidyata alaihim, dia tidak akan terkena fidyah. Tidak kena fidyah alaihi. Wala ala waliyihim, juga terhadap walinya. Wa in khalafa qaidatal itlaq
binisbati nahwin nasi ditaksirihi di syu'urihi bi fi'li. Nah ini. Jadi ini orang-orang yang istilahnya an-nasi wal jahil, tetap dia kena fidyah menurut pendapat yang asal. Adapun yang disebut yang tadi orang gila, orang yang mumba'alih wasabi, ada kan di dalam hadis arba'in itu mengatakan rufi'al qalamu an thalas, ya kan? Rufi'al qalamu an salasatin. Inna Allah tajawaza li al-ummati al-khata' wan nisyan wa masruf rifu alaihi. Inna Allah qad tajawaza li al-ummati apa? Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Jadi Allah akan meliwati, tidak mencatat, tidak menulis dan tidak dianggap itu bersalah terhadap orang-orang yang tadi apa? Al-khata', orang-orang yang khata' yang bersalah tetapi tidak tahu hukumnya, orang bodoh. Wan nisyan, orang-orang yang lupa. Wa mastukrihu alaihi, orang yang dipaksa. Tapi kalau yang memaksa itu anak kecil, awas ya katanya. Ya. Jadi orang yang memaksa itu kalau paksaannya itu tidak dijalankan, dia akan melaksanakan ancamannya. Itu namanya. Tapi kalau kita mampu melawan, terus kita lakukan juga, tetap kita yang dipaksa itu kena. Jadi kita tidak bisa mengelak. Sekarang misalnya kalau orang mengatakan ayo bunuh orang ini, kalau tidak saya akan bunuh kamu sendiri, dan dia akan mampu menjalankan ancamannya itu, dia punya alat untuk mengancam itu juga secara serius. Kalau tidak, nah itu ya apa dibilang. Tetapi ada yang dikecualikan, itu berzina, dipaksa berzina, lebih baik mati berkalang tanah, apa lebih terhormat dan lebih bagus daripada dipaksa itu lakukan. Tidak boleh dalam hal itu. Ya, juga membunuh orang. Amang qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam, berat, termasuk dosa besar. Daripada kita bunuh orang, lebih baik bunuh orang yang nyuruh itu, yang ancam itu. Tidak apa-apa mati syahid itu. Ya, nah ini sama orang berzina itu. Ya, dan membela hak kita. Ya, misalnya ada orang merampok kita mampu melawan, ataupun kita mati karena membela hak milik kita, mati syahid. Nah itu. Di anna hadza itlafun fala yasqutu dhamanuhu li udhrin. Nah, kenapa orang jahil maupun orang lupa kena dia sanksi di sini? Karena ini adalah istilahnya itlaf. Fala yasqutu dhamanuhu li udhrin. Maka tidak gugur tanggung jawabnya sekalipun karena ada uzur. Kaitlafil mal, seperti menghilangkan harta. Wa minha ma law kathural qamalu fi rasihi. Ada di antaranya juga andai kata banyak kutu. Dulu orang ya Allah melanggar itu sekali setahun mungkin melanggar, akhirnya kutu busuk bersarang di situ di kepalanya. Gimana dalam keadaan umrah, rambutnya keriting lagi. Semua itu ya. Sehingga pada saat dia ihrami, pokoknya dia tersiksa dengan kutunya itu. Pokoknya ngauk macam lah. Jadi mau tidak mau dia harus apa? Kathral kamupirasi, au kana fi jarah, au kana fi bihi jarahat, atau di kepalanya itu terdapat luka. Ahwajahu adzaha ilal halq, yang butuh dia untuk menghilangkannya dengan cara di halq itu. Au ta'adza bil har, atau dia itu tersiksa, tersakiti rasanya dengan gara-gara panas, akhirnya rambutnya habis gitulah. Dikasrati sya'rihi, karena terlalu tebal rambutnya. Bagaimana orang-orang seperti ini? Falahul halqu, boleh aja
cukur itu semuanya digundulin, wa alaihil fidyatun nabi. Daripada tersiksa, ya udah bayar aja. Sekalian, ya, jangan dicicil, di istilahnya dicicil rambutnya itu 2, 3 nanti banyak daunnya nanti itu. Lebih baik digundulin sekaligus itu. Sebab apa? Kalau dicabut 2, sebab satu rambut 2 anak, satu pilihan, satu mut, 2 mut, 3 dam kamil ya. Kalau dicicil nanti begitu nanti, ya kan? Makanya digundulin aja sekaligus supaya satu dam kambing aja. Iya. Kalau lebih dari 3 semuanya kan. Tapi nanti kalau dicicil-cicil dan berbeda waktunya. Nah ini. Dikasrati syarihi falahul halqu alaihi fidyah. Wa minha law namadat sya'ratun aw sya'ratun. Kalau tumbuh satu rambut atau beberapa rambut, di mana tumbuhnya? Dakhila jafnihi, di kelopak matanya itu kan. Di kelopak matanya ini nanti kalau dia melihat tuh kayaknya tersiksa itu dengan satu rambut itu. Terlalu kaya dengan rambut mata itu ya. Sampai di ininya itu keras lagi rambut itu, selalu mengganggu pandangannya. Kalau dia tersiksa wa ta'adza biha, dia tersiksa dengan rambut itu, qala'aha, boleh dicabut wala fidyah. Nah, dia kena fidyah. Nah, kenapa tidak kena fidyah? Satu, yufarraqu baina adami wujubil fidyah huna wa baina wujubiha fima law kathura al-qamlu bi ra'sihi bi anna ad-darara huna asyaddu. Jadi mudaratnya dan di sini lebih dahsyat ya. Makanya tidak kena fidyah. Kalau di sana kuranglah. Ya masih ada cara lain untuk menghilangkan kumal itu. Tapi kalau memang ngambil jalan pintas juga tidak apa-apa, tetapi resikonya harus bayar fidyah. Tapi kalau ini, mengganggu sekali tuh, ya. Wa kadza tala sya'ru hajibihi, demikian juga rambut alisnya ini terlalu panjang gitu. Ya, sehingga menghalangi pandangannya. Ya. Aw ra'sahu, atau terlalu panjang, sya'ra ra'sihi, terlalu panjang rambut kepalanya. Pokoknya mengganggu sekali. Wa ghatta'i nahu, dan rambutnya kepalanya itu menutup matanya. Qata'al mughatti, yang dipotong itu hanya ukuran yang menutup itu saja. Wala fidyah. Nah, ini tidak kena fidyah. Wa kadza law inkasara ba'du zufrihi, demikian juga kalau kukunya itu pecah dia, sehingga dia itu tersiksa dengan pecahannya itu. Wa ta'adzabihi, bagaimana? Qata'al munkasir, yang dicabut atau yang dipotong itu yang pecah itu. Yang sehat tidak usah. Ya, yang masih tinggal itu misalnya ada kesembir deh kan, kesembir pasang. Yang kesembir itu dihilangkan. Yang masih aman biarin, tidak usah dipotong. Qata'al munkasir wa la yaqta'u mahu minas sahih syai'an. Tidak dipotong bersama yang mungkasir itu daripada yang sahih sedikit pun, tidak usah dipotong, biarin yang sahih. Nah, ini ya. An-naul khamis aqdun nikah. Salah satu di antara muharramatul ihram itu adalah aqdun nikah. Akad nikah. Dalam keadaan ihram nikah lagi. Ya. Enak amat. Terlalu kebelet akhirnya pada saat ihram buatnya. Ntar tunggu selesai dulu haji baru nikah. Fa yahrumu 'alal muhrim ayyuzawwija aw yatazawwaja. Haram terhadap orang yang berihram itu yuzawwij, menikahkan, aw yatazawwaj, atau dia sendiri yang menikah. Ya. Menikahkan atau dia sendiri yang menikah. Wa kullu nikahin kana al-waliyyu fihi muhriman aw az-zawju aw az-zawjatu batilun. Jadi wa kullu nikahin batilun, sementara kana al-waliyyu fihi muhrim.
Jadi setiap pernikahan yang keadaan daripada walinya itu dalam keadaan ihram, atau keadaan suami itu dalam keadaan ihram, atau keadaan daripada zaujah itu ihram, salah satu dah ini orang-orang itu hukumnya batil, ya batal. Jadi pernikahan itu batal. Wa tajuzul khitbatu fil ihram alal asah. Kalau meminang pada saat berihram boleh. Ya. Dulu ada ini petugas di sektor 8 dan sini. Petugas sama petugas dari Jakarta. Pertemuan mulai dari Jakarta, kebetulan di sini satu sektor lagi. Wah, setiap hari terus saja. Akhirnya setelah selesai haji, nikah dia sini dan pestanya di situ juga. Wah, gajinya itu langsung menjadi gaji safara itu, langsung dipestain juga waktu penutupan itu. Dipestain juga. Suangalus pesta penutupan pekerjaan. Disko di kakiah itu. Sewa tempat gedung besar itu. Wa tajuzul khitbatu fil ihram ala al-asah, lakin tukrahu. Akan tapi itu makruh saja. Wa yajuzu an yakuna al-muhrimu syahidan fi nikahil halalain. Boleh saja orang yang dalam keadaan ihram itu menjadi saksi pernikahan orang yang dalam keadaan halal. Dua orang yang tidak haji misalnya, suami istri tidak haji, nikah dia. Tapi yang menjadi saksinya ikut serta orang yang dalam keadaan ihram. Boleh. Sah dia. Wa tukrahu khitbatul mar'ati fil ihram. Makruh meminang wanita dalam keadaan ihram, wala tahrum. Ya, pada saat apa namanya? Pada saat haji ada cewek buat ngecantol, ya boleh-boleh lah di sini. Kalau sudah selesai haji baru boleh diambil langsung. Di situ tempat apa namanya, tertariknya kepada wanita. Meja memang ini rupanya jodoh saya, katanya. Awas ntar selesai haji, awas, katanya. Ada ngancam itu, ya. Apalagi bisa ngomong, kalau boleh ya setelah haji ya, katanya. An-naw salis al-jima' wa muqaddimatuh. Muharramat al-ihram itu adalah termasuk al-jima' wa muqaddimatuhu, pemanasannya juga. Muqaddimatul jima' itu namanya pemanasannya. Ada pemanasannya. Tanya orang-orang yang sudah kawin, gimana pemanasannya? Fa yahramu 'ala al-muhrim al-wat'u. Haram terhadap orang muhrim itu wate', ya. Wate'. Kenapa haram? Dalilnya katanya di bawah, wa dalil ala tahrimil jima' wa muqaddimatuhu, ala tahrim muqaddimatihi ala al-muhrim qaluhu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. War rafathu al-jima'u. Rafath itu ditafsirkan dengan arti jima'. Wa makna fala rafatha ay la tarfuthu. Lafzu khabar wa ma'nahu nahy. Ya. Lafaznya itu kalau dilihat bentuknya khabar, tetapi maknanya itu adalah an-nahi. Ada itu dalam Al-Quran, bentuknya rafa saja, datar saja, tetapi maknanya kadang amr. Banyak itu, nanti sesuai dengan karinahnya. Nah, kemudian wata itu di mana? Fil kubul wal dubur, ya. Kubur, dubur. Ini kalau kubur biasa tempat wate. Dubur ini ngelutin, ya. Itu min kulli hayawanin, ya, memasukkan barangnya itu kepada binatang, ya. Itu alhamdulillah. Wa tahramul mubasyaratu, juga haram hukumnya gesek-gesekan, ya. Main gesek-gesekan itu fi madun al-farji, pada bukan kemaluannya, disahwatin, ya, bagian atas gesek-gesek, ya, ketemu pantat orang gesek-gesek, itu haram itu dalam keadaan ihram.
Apa itu syahwah? Istiyaqun nafsi ila syai'. Itu namanya syahwat, itu suatu keinginan kepada sesuatu. Istiyaqun nafsi ila syai'. Ya, apa kemelek lah. Misalnya kita mau laptop kayaknya, aduh, pingin. Nah, itu namanya nafsu, ya. Keinginan, sebuah keinginan. Itu namanya istiyaqun nafsi ila syai'. Wayam bagi ay yatanabbaha lidzalika may yahujju bihalilatihi. Harus senantiasa waspada, hati-hati terhadap orang yang berhaji bersama istrinya. Nah ini, ya, biarpun namanya istri, kalau kadang-kadang kita bersentuhan, gesek-gesekan, bangun juga itu barang, ya. Pala itu. La siyama inda irkabiha wa tanziliha. Terutama sekali pada saat kita di mobil, gitu kan. Kalau satu bangku, ya, yang kadang bisa tercetus, enaknya kan berhaji dek berdua, kayaknya pengantin. Apa saja akan timbul. Wa tanziliha, ketika turun, lihat istri begini, aduh, penasaran terus itu, ya. Nah, ini yang diwaspadai, yang disuruh betul-betul hati-hati adalah orang yang berhaji bersama istrinya. Waspadalah. Famata wasalat basaratuhu di basaratiha, kapan saja nempel kulit laki-laki suami dengan kulit istrinya, bisahwatin, dengan syahwat, athima, berdosa sudah, wa athima wa lazimatul fidyah. Wa illam yakun yanzil, wa illam yanzil, sekalipun tidak inzal, sekedar bersentuhan saja itu. Nah, besar juga resikonya kita berhaji sama istri. Aduh. Sudah tua-tua masih jaga juga, itu semangat itu, ya. Nah ini. Mana contohnya mubasyarah kal mufakhazah, ya. Bermain paha-pahaan, wal qublah, main cium-ciuman, wal lams, main sentuh-sentuhan, biliat, bisyahwatin, dengan pakai syahwat. Nah ini. Wala yahrumul lamsu wal qublatu bighairi syahwatin. Tidak haram menyentuh maupun mencium tanpa syahwat. Misalnya kita ada anak kita, tanda rasa sayang kita cium, ya. Ini udah apa-apa, ya. Dan mana sama anak syahwatan. Kalau sama anak saja sudah syahwatan, itu namanya syahwat binatang. Ya. Jadi ciuman kita sama anak itu menunjukkan rasa apa? Ya, sayang kita sama anak itu. Itu. Wala yarwal lamsu wal qiblatu bighairi syahwatin. Wa hadha tahrimu fi tahrim fil jima'. Yastamirru hatta yatahallalat tahallulain. Keharaman ini fi tahrimi, di dalam wa hadha tahrim, hukum haram ini fi tahrim fil jima', tentang keharaman pada jima' itu, yastamirru, terus akan berlangsung hatta yatahallala tahallulain, sampai kita selesai daripada dua tahallul. Tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal itu melaksanakan 2 dari 3. Kalau 3-3 dia bisa melaksanakan, itu namanya tahallul tsani. Yang harus dilakukan adalah tahallul awal, melaksanakan 2 dari yang 3, itu adalah melontar, potong rambut, 2 itu sudah. Tahallul awal sudah namanya itu. Begitu kita melontar jamratul aqabah dan potong rambut, itu tahallul awal. Kalau mau melaksanakan tahallul tsani, berarti tawaf yang diiringi dengan sa'i. Itu 3. Jadi melontar, potong rambut dan tawaf. Ini 3. Kalau 3 pekerjaan ini kita laksanakan, berarti orang itu sudah tahallul tsani. Tapi ingat, bagi orang yang belum sa'i, waktu tawaf qudumnya harus sa'i dulu, ya kan? Kalau sudah kita jamratul aqabah, terus potong rambut di tempat melontar, nanti setelah selesai tawaf dan sa'i tidak potong rambut lagi. Sudah sa'i lagi potong rambut, nah ada itu. Atau tidak pergi melontar, langsung aja pergi ke Mekah, tawaf, sa'i, potong rambut, 2 sudah dilaksanakan, yaitu
tawaf yang diiringi dengan sa'i dan potong rambut. Begitu kita melontar berarti tahallul tsani. Nah, tinggal pada saat tahallul tsani sudah selesai, orang mabit di Mina, orang tetap di Mina, dia ngambil pulang ke anaknya, apartemennya. Di situ bersama istrinya. Sudah main aja di situ, sudah sama istri, sudah tahallul tsani kan? Sah. Nanti kalau waktu mabit pergi dia mabit sama-sama dari lah segar bae rupanya nanti teman dengan rahasia gitu. Ya kan? Kebetulan teman sekamarnya tidak mau pulang ke pemondokan, berdua dia ya kesempatan. Wajar la ilah pada saat orang haji yang banyak yang kebelet itu. Makanya petugas-petugas biasa kalau kita itu sering memasarkan kamar barokah itu, laris sekali itu banyak. Disewakan kamar barokah 1 jam 50 rial. Banyak itu. Banyak jamaah ya, karena keadaan daripada jamaah itu macam-macam. Ada yang seknya kuat, tinggi, ada yang sedang, ada yang sudah hilang. Nah ini karena kondisi orang itu banyak, makanya banyak peristiwa juga ya. Ada. Nah, yastamirru hatta yahlu tahallulain. Wa kadzalika mubasharatu bi ghairi jima'. Demikian juga kalau kita bersentuhan yang membangkitkan birahi bi ghairi jima', yastamirru, terus akan berlangsung keharamannya mubasharah tersebut. Yastamiru tahrimuha alal qaulil asah, sampai tahallulain ya. Wala qaulin, ada satu qaul mengatakan yahillu bit tahallul awal. Boleh saja mubasyarah itu dengan tahallul awal. Enak sekali ini. Ya. Ada tahallul awal katanya sudah boleh mubasyarah itu. Wa haitsu haramna al mubasyarata, sekira kami hukumnya haram mubasyarah tersebut bima dunan fard, pada bukan kemaluan, mubasyarah lalu dia mubasyarah juga amidan aliman, secara sengaja dan tahu hukumnya, lazimahul fidyah. Kalau kita hukumi bahwasanya mubasyarah itu hukumnya haram, lalu sengaja dan tahu hukumnya, dia sengaja mubasyarah terus, maka orang ini kena fidyah. Wala yafsudu nusukuhu, tidak batal nasik nusuknya, hajinya. Jadi kalau dia sekedar mubasyarah wajib bayar fidyah, tapi tidak batal. Wa in basyara nasyan fala syai' alaih. Kalau mubasyarah secara lupa dirinya keadaan ihram, aduh main gesek-gesek aja ya sama istrinya, lupa dirinya masih dalam keadaan ihram ya, atau belum tahallul, nah itu tidak sampai fala syai' alaih, tidak ada resikonya. Bila khilaf sawaun anzala amlah, baik saja, sama saja apakah dia inzal keluar mani atau tidak. Itu dengan sebab lantaran gesek-gesekannya tadi keluar dia mani, ya keluar maninya, tetapi dia lupa dirinya dalam keadaan tapi sekedar gesek-gesek saja, udah gesek-gesek aja keluar maninya, terlalu encer kan ya. Akhirnya keluar maninya, tapi keadaannya orang tersebut lupa dirinya dalam keadaan mana saya tidak kenapa. Wal istimna'u bil yad yujibul fidyah, mengeluarkan mani dengan tangannya itu mewajibkan fidyah dalam keadaan ihram kok istimna. Walau karrara an-nazara ila imra'atin, ada lewat cewek Arab itu, mulus halus, wakan luar biasa, menarik, memikat. Wah menentan, alik ingat, kebayang tak, ingat. Karraran nazaru ilaik, ya, ilam radin, dengan sebab dia berulang-ulang dia, lihat, fa'anzalah, inzal dia, keluar maninya. Bagaimana ini? Min ghairi mubasyarah, tapi tidak mubasyarah, tidak menyentuh orang itu, hanya dari pandangan saja dia, lihat itu ya. Wala istimna, juga tidak mubasyarah, tidak istimna. Nah itu fala fidyah alaih, tidak kena fidyah. Nah, indana menurut kita mazhab Syafi'i,
wala inda Hanifata wa Malik rahimahumullah ta'ala. Jadi menurut kita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak kena fit. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan fi riwayatin tajibu badana. Kira ingat-ingat ini ampun sungguh mandinya itu onta itu. Jangan main-main ini. Wa fi riwayatin satun, ada satu riwayat mengatakan wajib kambing. Ya. Al-khuruj min khilaf mustahab. Wa amal wat'u fi kubulil mar'ah, adapun wate di kemaluan wanita, au fi duburiha, atau di pantatnya perempuan, au duburir rajuli, bahkan atau di pantat laki-laki dia masukkan barangnya, atau duburil bahimah, atau di kemaluan binatang. Ini yang payab sudu bil haji, hajinya sudah diponis rusak, batal. Tidak ada yang membatalkan haji itu dari seluruh larangan-larangan itu kecuali jima. Hanya jima yang membatalkan haji. Ya, yang lainnya tidak batal, ya hanya ini kena denda saja. Hanya yang membatalkan haji itu adalah jima. Tentunya juga murtad, naudzubillah. Ya, tapi yang akan mengganggu betul haji itu adalah yang berlaku sekitar pada saat pelaksanaan haji itu adalah ya. Wamal mananya fayabsud bil haji in kana qabla tahallulil awal. Nah, itu rusak hajinya kalau sebelum tahallul awal. Nah, ini yang pendapat yang apa? Yang mayoritas. Tadi dikatakan di atas sebelum tahallul lain, ya kan? Nah, jadi ada perbedaan pendapat antara apakah jima itu yang merusak, apakah sebelum tahallul lain atau tahallul. Ini disebut sebelum tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal tidak sampai batal. Ya, tidak sampai batal. Apalagi setelah tahallul tsani. Kalau tahallul tsani tidak apa-apa, ini sebelum tahallul awal dia lakukan itu. Kalau antara tahallul awal dengan tahallul tsani. Nah, di sini tempatnya ada tarik ulur pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang enggak, ada itu dan dengan catatan rusak hajinya qabla tahallul awal. Coba lihat nomor 4, yasmalu manfatahul hajju wa huwal mu'tamad. Demikian juga rusak hajinya orang itu apabila luput dia wukuf di Arafah. Tidak dapat haji, sudah batal hajinya. Manfatahu hajj wa huwal mu'tamad kama fil hasiyah wa haitsu jam'a qabla tahallul minhum binahwi tawaf al-matbu' bis-sa'i wal halqi fasada bi syartil ilmi wal 'amdi wal ikhtiyar wa tamyiz. وكذلك تلزم الفدية لو فعل شيئا من محرمات الإحرام قبل ذلك ولا فرق في الإفساد والإثم بالوطء بين الفاعل والمفعول المكلف. Tidak ada beda katanya orang yang al-fa'il wal maf'ul, baik suami maupun istri itu sama saja, kena sama-sama rusaknya, ya. Sawa'un qabla al-wukuf bi Arafah aw ba'dahu, sama saja apakah orang itu sudah wukuf ataupun sebelum wukuf. Misalnya berihram dari sini, sudah niat haji, ya, singgah di sebuah tempat, tidak kuat dia, akhirnya dicima, rusak sudah. Atau sesudah wukuf, ya, sebelum sampai di Mekah mampir dulu di rumah dia tidak kuat misalnya, mau tawaf ifadah tapi mampir dulu di rumah dia punya kesempatan, jadi rusak sudah. Nah, macam-macam. Nah, sawa'un qabla al-wukuf bi Arafah aw ba'dahu, atau setelah wukuf. Wa in kana baina tahallulain. Kalau sekarang jima itu dilaksanakan di antara dua tahallul yang lam yafsudil hajj. Tidak batal, tidak rusak hajinya. Coba lihat nomor 5, lakin tajibu bihi syatun. Akan tapi wajib dia bayar 1 ekor kambing au sub'u banatin, atau 7 badanah au subuh fakaratin au shaum salati ayyam au tawassudu bi salati awsu'in ala 6 masakin likulli miskin nisfu sa'in wa takarrara al-fidyatu bi takraril wat'i. Nah,
berulang-ulang kali dia wati, berulang-ulang kali juga fidyahnya itu. Ya. Nah, ini. Tapi jadi antara tahallul awal dengan tahallul tsani kalau terjadi jima tidak sampai rusak hajinya, tetapi harus bayar dam. Damnya itu bisa itu apanya, subuh badaratin atau subuh bakaratin atau apa saja, ataupun kalau tidak mampu bisa tasadduk shaum salat ayyam fil hajj wa sabatin idza rajatum, kemudian atau tasadduk di salat asu. Beda, tinggal pilih saja yang mana maunya. Au itu ditakhir. Nah, lam yasil hajj wa in jama'a fil umrati qabla faraqiha fasadat. Kalau dia menjima istrinya ngambil mikot ke Tanah Aib, belum tawaf sudah jima istrinya, rusak sudah umrahnya itu. Ya, fasadatil umrah. Nah, ini inkanat mufradatan. Kalau dia itu melaksanakan haji ifrad. Amal qarin, adapun kalau dia qarin, sementara dia itu masuk qarin itu kan umrahnya masuk sama haji kan? Tabahu li hajihi sihhatan wa fasadan. Kalau hajinya sah berarti umrahnya sah. Kalau hajinya rusak juga ikut umrahnya rusak. Nah, kama yahillu lahum mu'zamul muhadzarat ba'da tahallul wa illam ya'ti bi afaliha. Nah ini fa in jama'a qabla tahallul awal fasada nusukahu. Kalau dia jima pada sebelum dia tahallul awal, rusaklah dua hajinya. Dua artinya haji dan umrahnya, nusukahu. Wa in kana qad ata bi surati amalil umrati bi tamamiha ka an tafa wa sa'a wa halaqa qabla al-wuquf ta'addiyan aw li 'udhrin aw halaqa ba'dahu wa lam yahsul tahallul awal wa in jama'a ba'dahu lam yamsud wa illam ya'ti bi jami' af'alil umrati ka'an rama wa halaqa wa faqat. Wa idza fasada al-hajju aw al-umratu, apabila rusak haji ataupun umrahnya, wajib alaihil mudhiyu fi fasidihi, harus dia tuntaskan sampai tuntas. Jangan begitu rusak hajinya terus tidak mau dia mabit di Mina, tidak mau tawaf. Kalau rusak hajinya tetap akan berlangsung, dia akan harus melaksanakan sisa-sisa daripada pekerjaan haji itu. Wajib alaihil mudhiyu fi fasidihi. Satu, wajib dia tuntaskan hajinya sampai tuntas sekalipun rusak. Juga wajib qada'uhu. Dua, wajib dia qada' wa talzamuhu badana. Tiga, wajib dia bayar dam dalam bentuk badana. Onta dia bayar itu. Resikonya tiga. Harus dituntaskan hajinya sekalipun rusak. Kedua harus diqada'. Ketiga harus bayar dam yang onta. Rugi banyak itu. Harus tahun depan dapat kuota atau enggak? Nunggu 10 tahun lagi, dulan mati dia lain. Wajib nanti dihajikan itu orang. Dibadalin. Berat haji. Fa'ilam yajid fabakarah. Kalau tidak dia dapatkan onta ya mati dah. Wasayati idahul badanah fi babid dima. Nanti akan dijelaskan tentang badanan di bab ad-dima, bab hukum dam fi akhir kitab insyaallah taala. Wa yajibul qadu' 'alal fawr, wajib qada' segera. Hadza idza jama'a amidan 'aliman bitahrim. Ini kalau dia jima'nya dalam keadaan amidan sengaja, aliman bitahrim, tahu hukumnya bahwa jima itu hukumnya haram. Kalau jima itu bagi orang yang orang yang tidak tahu hukumnya, orang yang awam, dia jima waktu hajinya rusak memang hajinya, tetapi tidak wajib diqada' dengan segera. Itu bedanya. Bagi orang yang tahu hukumnya tapi jima juga wajib diqada' secara segera. Kalau dia pakai ONH biasa, nunggu 10 tahun harus pakai travel biar cepat itu. La ilaha illallah. Resikonya itu. Fa in kana nasiyan aw jahilan bi tahrim aw jumi'atil mar'atu mukrahatan lam yafsudil hajju 'ala al-asl. Nah, model-model orang yang jima dalam keadaan nasi, lupa, aw jahilan bi tahrim, tidak tahu hukumnya bahwa itu hukumnya haram, aw jumi'atil mar'atu mukrahatan, atau wanita ini
Wih, dipaksa diikat tangannya terus dipaksa jima. Bagaimana hukumnya haji orang wanita ini? Lam yafsudil haju. Hajinya tidak batal alal asah. Wala fidyata aidan alal asah, juga tidak kena. Yuk, belain. An-naw' as-sabi itlabus. Coba baca sekali ni madzhabul ulama rahimahullah taala fi masail ini. Man min mubasharatil muhrim al-mar'ata wala min mubasharatil mar'ati muhrimil mar'ata wa nahwa. Qala al-musannif rahimahullah taala fi majmu'ihi ihdaha idza wati'aha fil qubul amdan aliman li tahrimihi qabla al-wuqub bi Arafat fasada hajjuhu bi ijma'il ulama. Ini sudah tadi. Wa fima yajibu alaihi khilafun lahum. Famadhabuna anna wajibahu badanah kama sabaq. Wa bihi qala Malik wa Ahmad wa huma madhhabu jama'at min as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qala Abu Hanifah alaihi syatun la badanah. Wa qala Dawud wa huwa mukhayyirun baina badanah wa baqarah wa syah. Ya bebas milih antara badanah wa baqarah wa syah. Asalnya idza wati'aha ba'da al-wuqub bi Arafah. Sekarang kalau laki-laki mewati wanita setelah wukuf di padang Arafah qabla tahallul, sebelum dua tahallul, fasada hajjuhu wa alaihi al-mudiyyu fi fasidihi wa alaihi badanatun wal qada ala madhhabuna wa bi qala Malik wa Ahmad wa qala Abu Hanifah la yasud walakin alaihi badanah wal Malik riwayatan annahu la yasud wa daliluna annahu wati'a fi ihramin kamil fa asbaha al-wat'a qabla al-wuquf. Ihtaju bil hadis al-hajju Arafah. Nah, jadi sebelum tahallul itu berarti statusnya adalah rusak sebab karenanya al-hajju Arafah. Waman adraka Arafah faqad tamma hajjuhu. Para siapa yang mampu mencapai Arafah berarti sudah sempurna hajinya. Qala ashabuna hadza matrukuz zahir. Nah, kalau kita berdalil dengan hadis ini berarti matrukuz zahir. Zahir hadis ini tertinggal bil ijma'. Fayajibu ta'wiluhu, wajib ditakwil hadis ini mengatakan wa huwa mahmulun ala anna ma'nahu faqad aminal fawat. Jadi kalau orang berdalil dengan al-hajju Arafah, haji itu induknya, pusatnya, puncaknya adalah Arafah. Artinya apa? Bahasanya kalau orang dapat wukuf di padang Arafah, amina minal fawat. Berarti orang itu aman daripada luputnya haji pada tahun itu. Itu takwilan, tafsiran daripada al-hajju Arafah. Nah itu. Amina minal fawat. Aminal fawat. Kemudian al-thalis idza wati'a ba'da tahlil awal, apabila seorang mewati' setelah tahallul awal wa qabla tsani, dan sebelum tahallul tsani, lam yafsud hadhu andana, tidak rusak hajinya menurut kita, walakin alaihil fidyah wa wafaqana Abu Hanifah fi annahu la yasud. Wa qala Malik idza wati'a ba'da jamratil aqabah wa qabla tawaf. Nah, bagaimana sekarang kalau mewati sudah tahallul awal yaitu jamratul aqabah, ya, tapi wa qabla tawaf, sebelum tawaf. Bagaimana itu? Lazimahu amalul umrah, amal umratin wa la yujzu hajjuhu. Berarti masih dia belum tahallul awal. Kalau dia melontar tapi dia tidak potong rambut, berarti dia masih belum, kan? Nah, jadi ba'da jamratil aqabah wa qabla tawaf, belum jamratil aqabah, ya, ba'da jamratil aqabah, sudah jamratil aqabah tetapi belum tawaf, belum potong rambut, ya, belum tawaf juga apalagi potong rambut. Bagaimana? Lazimahu amal umratin, harus orang itu melaksanakan pekerjaan umrah, sebab wala yujzu hajju, hajinya sudah tidak mencukupi, tidak sah. Li'anna al-baqi alaihi amal umrah wa hiya tawaf wa sa'i wal halq. Wa qala fa yalzamu al-khuruj ila al-hill wa yuhrimu bi umratin wa yalzamu fidyah wa Ahmad riwayatan al-fidyatu hal yasadun aw badan. Model-model orang ini, ya. Ar-rabi idza wati'a fil haji wat'an mufsidan lam yazal bidzalika aqdal ihram bal alaihi mudi. Jadi kalau orang yang sudah rusak hajinya lantaran dia wati', lam yazal bidzalika aqdal ihram, tetap dia masih dalam situasi akad ihram.
Ya, bal alaihil mudhi'u fi fasidi, bahkan dia wajib menuntaskan pelaksanaan haji itu sekalipun hajinya rusak. Dan juga wajib qada. Wa bi qala Malik wa Ahmad wa Abu Hanifah wa Ahmad wal jumhur. Nomor 4, idza wati amratahu, apabila seorang bermuhrim mewati istrinya, wa huma muhrimani, keduanya sama-sama berihram. Fasada hajjuhuma, haji keduanya rusak, suami dan istri. Wa qadaya, keduanya wajib mengqada. Wa farraqa bainahuma fil mawdi'il ladzi jama'a fihi, dan wajib dipisahkan suami istri, tidak usah satu kamar lagi. Sudah ditanazulkan dia ke sana. Sebab kalau digabung lagi akan terjadi lagi hal yang sama nanti. Ya. Jadi kalau qada haji nanti tidak usah sama-sama, harus dipisah kloternya. Kalau dibarengi terjadi juga pada tahun kemarin itu, lah repot ya. Jadi wa farraqa bainahuma fil mawdi' alladhi jama'a bihi fala yajtami'ani ba'da tahallul. Wa hal tafarruq wajibun aw mustahab, apakah dipisahkan kloternya atau tempatnya itu hukumnya wajib atau sunat? Fihi qaulani aw jaha indana asahuma mustahab, sunat-sunat saja untuk menjaga kemungkinan jangan terulang lagi hal yang sama. Al-khamis, idza ahrama bil haji aw bil umrati min mawdi' qabla al-miqat thumma afsadahu lazimahu fil qada al-ihram min dhalika al-mawdi'. Ya. Jadi kalau orang berihram dengan haji ataupun dan umrah min mawdi'in, dari satu tempat qabla al-miqat, sebelum miqat. Ya, misalnya miqatnya orang mau umrah dari Madinah kan Bir Ali. Dia itu ihram umrah dari sebelum Bir Ali. Ya, dari hotel umpama. Ya. Qabla al-miqat. Ya, dia sudah niat dari hotel. Tapi karena nunggu lama-lama di hotel, mobil belum datang, itu belum ada, akhirnya masuk kamar sama istrinya. Padahal dia sudah niat ihram dari kamar. Di kamar hotel. Niat ihram umrah. Bagaimana ini? Akhirnya kemudian dia rusakkan ihramnya itu. Ya. Bagaimana dia? Lazimahu fil qada al-ihramu, tetap dia itu wajib mengqada umrah itu, dan wajib dia ihram min dzalikal mawdi' dari tempat itu lagi. Tuh. Jadi orang belum sampai miqat Bir Ali, ya kan? Dah duluan dia niat ihram umrah dari kamar, ya. Turun nunggu paspornya belum diantar, ada masalah, atau mobilnya belum datang. Naiklah ke kamar. Lihat istrinya, waduh molek sekali, rupanya menarik. Akhirnya terjadilah pertempuran. Nah, batal kan itu niatnya itu, ya kan? Batal sudah niat umrahnya itu. Di samping dia batal, wajib apa? Wajib dituntaskan itu dan diqada. Itu apa namanya? Itu umrahnya itu memang sah niatnya, tetapi sudah batal itu, belum tawaf, belum sa'i kan. Dia melaksanakan umrah itu, umrah batal sudah, tetapi harus diselesaikan dan wajib diqada. Lagi diulang nanti. Diulang lagi, dan itu ulangan itu adalah qada yang rusak itu. Dari mana dia mulai? Min dzalikal mawdi', dari sana juga dia diqada dari Madinah lagi. La ilaha illallah. So, ya, misalnya mau dari Indonesia mau masuk Mekah, dari Indonesia dia niat ihram umrah. So, ya. Mana lebih afdal mengambil miqat dari Indonesia daripada miqat yang sudah ada? Dia sudah ada. Itu. Sekalipun pekerjaannya lebih besar, miqat dari Indonesia kan lebih berat. Bukan dihitung dari al-ajr ala qadril masyaqqah di sini, tetapi al-ajru ala qadril muttaba'. Ya, al-ajru ala qadril ya, kalau mau menggugurkan dam harus kembali. Kalau mau langsung misalnya mujawazatul miqat,
Misalnya kita mikot dari sini, dari rumah, boleh saja, tidak mau ke Tanaim, tetapi wajib bayar dam. Itu namanya orang mujawaz dam. Ukur aja mana lebih besar damnya dengan ongkos ke Tanaim. Ya, tapi kalau bulan Ramadan kadang-kadang taksi itu ya Allah mahal juga. Nah, Haji ini 1000. Asadis qad dzakarna anna madhabuna annahu yalzamu man fasada hajjuhu badana wa bihi qala Ibnu Abbas wa Tawus wa Mujahid wa Malik wa Abu Thawr wa Thawri wa Ishaq illa anna Thawri wa Ishaq qala illam yajid badatan kafahu sah. Sabi idza wati al-qarinu fasada hajjuhu wa umratuhu wa lazima al-mudhi fi fasidihima wa talzamu badanatun lil wati. Nah, jadi orang melaksanakan haji ifrad, haji qiran tetap aja rusak haji dan umrohnya sekaligus, dan wajib dia mengqadha keduanya dan wajib kena badanah. As-samin idza afsada al-muhrimu wal muhrimatu hajjahuma bil wat'i faqad dzakarna al-khilaf fi mazhabina annahu hal yazamuhuma badanah aw badanatan. Nah, kalau orang muhrim dan muhrimah, suami istri lah umpama, kalau rusak hajinya dengan lantaran wate, kita sudah sebutkan perbedaan pendapat di mazhab kita bahwasanya apakah dia yalzamuhuma badanah atau badanatani. Apakah wajib untuk keduanya mewakili satu ekor onta atau harus dua-duanya menanggung resikonya 2 ekor onta. Qala Abdul Munzir wa ujaba Ibnu Abbas wa Ibnu al-Musayyib wa Dhahhak wal Hakim wal Hamad wa Thawri wa Abu Thawr ala kulli wahidin minhuma hadiah. Masing-masing resikonya sama. Resikonya. Jadi istri harus punya damnya onta, suami juga damnya onta lah. Kalau 3.000 harga onta, 6.000 dah itu. Ya. At-tasi idza jam'a mirarun faqad dzakarna anna al-asah indana annahu yajibu fil marratil ula badanah wa fi kulli marratin ba'daha syatun. Ya, kalau jima pertama dendanya onta, kalau jima kedua dendanya kambing. Al-ashir lawati amratan fi duburiha aw lata birajulin. Orang kalau mewati perempuan di duburnya atau melaksanakan lut, meliwat ya, birajulin, pantat laki-laki dimasukin, atau bahimatan, atau mendatangi pantat binatang. Faqad dzakarna anna sahih indana annahu yafsudu hajjuhu wa umratuhu bi kulli wahidin min hadha. Wa qala Abu Hanifah al-bahimah la tafsud. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan mewate binatang itu tidak sampai rusak hajinya. Wala fidyata juga. Wa fi dubur riwayatan, kalau dalam dubur, wa qala Daud la tafsudul bahimah wal liwat. Jadi dubur dan liwat itu kalau kita mewate istri di duburnya tidak sampai batal hajinya, ataupun melaksanakan lut tidak sampai batal. Itu menurut Imam Daud. Al-hadiyata asyara law wada'aha fi madun al-farj lam yusdahhu indana. Jadi kalau kita mewati istri bukan pada farajnya, tidak rusak hajinya menurut indana. Wa alaihi syatun fi ashahil qaulin wa banatun fil akhar sawa nazala amla. Wa kata qala jumhur ulama la yafsuduhu wa mimman qalahu at-Thawri wa Abu Hanifah wa Abu Thawr. Qala Sa'id bin Jubair wa Thawr Ahmad wa Abu Thawr wa alaihi badah. Ini perbedaan pendapat. Athaniyata asyara law raddada an-nazaru ila zawjati hatta amna lam yafsud haddu. Kalau dia mengulang-ulangi memandang istrinya sampai dia keluar mani, lam yafsud hadduhu wala fidyata alaihi, juga tidak kena fidyah. Wa bi qala Abu Hanifah Abu Thawr wa qala Hasan Basri wa Malik yafsudu hajjuhu. Kalau Imam Hasan Basri mengatakan dan Imam Malik rusak hajinya. Makanya kita taklid kepada Imam Malik tentang tidak batal persentuhan kulit sama perempuan kan, tidak batal wudunya. Tetapi kalau kita memandang wanita terus syahwat kita naik, batal sudah itu wudu kita. Itu lemahnya Imam Malik. Tatkala kita tawaf terus kita melihat seorang perempuan cantik naik syahwat, batal sudah wudunya. Tapi kalau kita
bersentuhan kulit sama perempuan batal, tetapi biar syahwatnya seperti apa melihat perempuan tidak batal. Ada plus minusnya. Ya. Nah. Wa qala atu alil hajung min qabil. Wa Ibn Abbas riwayatan indahuma alaihi badana dan thani damun qala al-thalith asharata idza wati al-mu'tamiru ba'da tawaf wa qabla sa'i fasadat umratuhu wa alaihi al-mudim fi asliha wal qada wal badanah. Nah itu. Jadi kita umroh saja belum selesai dirusakin umrohnya, harus dituntaskan. Lah kalau dituntaskan 7 putaran, sa'i jauh lagi capek, karena denda lagi, badanah lagi, harus kodok lagi. Nah, mendingan kalau sudah rusak, rusaklah, nggak usah di sa'i lah gitu. Lantaran sa'i udah 7 putaran, jauhnya berapa? Nggak, wajib harus dituntaskan. Nah, iyalah, salah sendiri. Kenapa berbuat seperti itu? ثم قال النوع السابع إتلاف الصيد. Nah ini حرمت عليكم صيد البر صيد البحر ما دمتم صيد البر ya حرمت عليكم صيد البر ما دمتم حرم. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa anta amin wa jami'il muslimin ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Apa? Talfik itu adalah mengambil sedikit-sedikit di mazhab-mazhab lain, dan yang diambil itu yang gampang-gampang, itu namanya talfik. Ya. Tapi kalau taklid itu mengambil sekaligus totalitas, tidak mengambil yang gampang-gampangnya. Kalau sudah taklid sudah. Itu. Tapi kalau talfik itu sengaja mengambil pendapat satu imam, tapi hanya mengambil sebuah keuntungan semata, keuntungan untuk dia. Dan yang diambil yang mudah-mudah aja, untuk meluluskan dirinya tok. Jadi tidak boleh talfik, tapi taklid boleh. Ma huwa taklid huwa qabul qaulil qa'il wa anta ta'lamu min aina ma'khadh. Taklid itu kita mengambil suatu pendapat imam dan kita tahu dasarnya, kita tahu dalilnya lah, bahwasanya oh dalilnya ini. Nah itu yang sering terjadi ini. Apakah kalau kita taklid itu dari A sampai Z kalau gitu kan? Apakah boleh kita taklid pada sebagiannya saja? Nah, ini yang terjadi. Sebab kita kalau ke haram itu paling yang kita lakukan itu apa? Wuduk doang kan? Sementara tata cara yang lain apa-apa coba. Ini mungkin boleh kita taklid dalam satu sisi saja, di mana sisi itu tidak memungkinkan bagi kita. Coba tanya Ustaz yang nanti apakah boleh kita taklid pada satu sisi, atau kalau sudah taklid semua gitu. Sebab kita kalau ke haram itu paling wuduk doang ya, yang atau menghindar kepada wuduk yang sebenarnya tidak batal. Tapi kalau tahu, ini tahu semuanya sama ya. Kalau tahu.
Iya, untuk meluluskan kita untuk bisa sah tawaf kita kan harus apa namanya, taklid kepada imam yang tidak membatalkan wudhu. Selama menurut mazhab kita akan tetap batal wudhu kalau bersentuhan. Mungkin kan mau gampang. Kedua, langsung kaos kaki. Iya. Mau model seperti itu juga tidak apa-apa. Tidak mau taklid juga tidak ada yang memaksa kok. Ya kan? Taklid itu terserah kondisinya kita seperti apa. Kalau mungkin kan ngapain taklid? Gitu. Paham, Cin? Aneh. Saya beli punya apa? Saya teh nanti. Jadwal untuk kenapa memang. Amen dong.